Oke guys, welcome back to my channel Bongki Bingki Production. Pada kesempatan hari ini kita syuting ada di alam terbuka. Oke, pada kesempatan kali ini juga kita akan saya namakan segmen opini. Tentu kalian tahu menjadi YouTuber itu tidak gampang. Oke, kalian lihat, wah jadi YouTuber itu kaya, jadi YouTuber itu terkenal. Tahukah kalian di belakang itu semua ada semua prosesnya. Nah, untuk mencapai ke situ tentunya membutuhkan proses. Oke, saya akan ceritakan bagaimana awalnya saya nge-YouTube. Waktu itu, oke bentar ya guys, saya buka masker dulu. Karena saya lihat sini safety, karena sepi, biar suara saya, audio saya juga jelas. Oke, saya sambung lagi ya guys. Dulu saya cemplung di dunia YouTube itu ya karena memang tidak sengaja. Saya pernah beberapa tahun lalu pernah mengupload YouTube sekitar 6 atau 5 tahun lalu. Oke, singkat cerita, kok tiba-tiba maksud saya upload video musik ya dari salah satu band cover. Pas saya lihat terus, kok subscriber saya lama-lama naik, sampai sekitar 270-an. Wah, setelah itu saya pikir-pikir di tahun lalu, tepatnya bukan tahun lalu, akhir 2019, saya mulai berpikir, apa saya ikut jadi YouTube juga ya? Nah, setelah itu di awal tahun 2020 saya mulai membuat konsep kira-kira tema apa yang harus saya masukkan di konten saya nanti. Karena sayang ya guys, kita udah ada modal subscribe tapi kita tidak manfaatkan. Oh ya guys, kalau untuk YouTube sekarang untuk syarat monetize kita harus minimal 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Jadi untuk kita monetize, pihak YouTube membuat batasan seperti itu, jadi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Oke, saya lanjut ya. Setelah itu karena saya penggemar Die Hard Bon Jovi, jadi akhirnya saya membuat konten mengenai Bon Jovi ya guys. Saya buat semuanya dengan konsep. Saya buat beberapa tema, dan tema yang pertama nih ada nih. Tema pertama tentang ladang amal Jon Bon Jovi. Jadi menceritakan tentang ya kiprahnya Jon Bon Jovi itu untuk masyarakat, karena beliau kan seorang filantropis, jadi suka menyumbang, membuat food bank di New Jersey ya guys. Oke, setelah itu saya buat itu kalau nggak salah di bulan Februari 2020 saya konten perdana asli buatan saya. Oke, singkat cerita terus saya buat terus hingga ada 20 videoan. Nah, respon teman-teman itu cukup bagus guys, karena saya juga mempunyai komunitas. Jadi teman-teman, video itu saya buat untuk komunitas, dan memang mereka antusiasnya, responnya sangat bagus sekali. Oke, selanjutnya ada nih beberapa teman, bukan dari Bon Jovi atau teman kantor, ada teman-teman pergaulan lah, akhirnya membuat sesuatu di luar tema Bon Jovi supaya untuk mendongkrak ini saya, jam tayang saya dan subscriber. Dan akhirnya saya buat konten yang sering
udah beberapa bulan jalan ini adalah konten kuliner. Konten kuliner, terus unboxing barang, baik maupun video ataupun apa gitu. Jadi saya buat terus dan memang responnya pun sangat bagus sekali. Nah, sebelum saya lebih lanjut, saya cerita tentang bagaimana awal saya monetize. Saya karena awal mulainya Februari tahun 2020 dan saya berhasil untuk mencapai itu semua di awal Januari 2021. Jadi memang, nah khususnya nih untuk para YouTuber pemula ya, kalian ini memang harus diperhitungkan secara matang. Sedasar-dasar pemikiran kalian untuk menjadi YouTuber itu seperti apa, harus dibuat konsep yang jelas. Jangan asal hanya ikut-ikutan teman ataupun pengen jadi jadi orang kaya baru istilahnya ya, yang ingin menghasilkan duit banyak. Jangan dilupakan bahwa kita tuh jadi YouTuber tuh harus punya konsep. Kita perjalanan itu sebagai YouTuber pemula itu ya harus memang benar-benar serius. Jangan sampai nanti di tengah jalan ya cuman hanya istilahnya untuk mengisi waktu luang. Karena sayang, YouTuber itu bisa dijadikan penghasilan ya bukan lumayan lagi lah. Kalau kalian lihat Atta Halilintar, Ria Ricis, atau Deddy Corbuzier. Makanya saya himbau untuk kepada para YouTuber pemula, jangan asal bikin konten. Kalian harus mulai dengan konsep yang jelas. Untuk masalah sarana dan prasarana, kalian nggak usah beli istilahnya kamera yang mahal ataupun video-video grafis atau apa. Bisa dimulai seperti saya, pakai kamera HP atau smartphone. Dimulai aja dulu gitu. Setelah menentukan konsep, kalian harus membuat timeline kapan jadwal tayang. Nah, ini untuk monetize dulu ya guys. Kalian tuh harus berjuang untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Oke, setelah saya mencapai monetize, itu perjalanan masih panjang, tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk mendapatkan uang, apalagi dari Google AdSense, ya nggak bisa segampang wah saya langsung otomatis kaya. Dihilangkan ya guys. Ada beberapa macam kendala dan kriteria yang harus kita lewati. Kuncinya sabar. Dan satu lagi nih yang paling penting. Oke guys, sebelum saya lanjut, mohon untuk subscribe channel saya dulu. Oke, subscribe itu gratis ya guys. Like dan share. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Ceritanya ya gitu. Setelah monetize, tidak otomatis langsung kita mendapatkan uang. Nah, setelah monetize inilah kerja keras kita, perjuangan kita, kesabaran kita itu sedang diuji. Nah, bagaimana caranya untuk video YouTube kita istilahnya direkomendasikan oleh YouTube? Ada 3 hal ya guys. Yang pertama adalah CTR, yang kedua adalah durasi video tonton kita, yang ketiga adalah kepuasan, bagaimana interaksi kita di video kita, di kolom komentar dengan kita, saling ada interaksi. YouTube itu sebenarnya
membuat kita menginginkan kita itu membangun sebuah komunitas. Oke guys. Nah, untuk bulan pertama itu saya sudah kelihatan hasilnya hanya masih sekitar $2. Nah, setelah itu kemudian bulan selanjutnya, bulan kedua, ada peningkatan. Nah, cuman peningkatannya itu belum signifikan. Karena ya guys, untuk gajian di YouTube itu ada batas minimal, yaitu Rp1.300.000. Nah, baru itu bisa kita minimal untuk istilahnya gajian diambil gitu ya. Setelah bulan kedua grafiknya meningkat, ketiga meningkat. Nah, setelah saya pikir-pikir, saya analisa, saya mengetahui bahwa kita itu harus rajin bikin video. Gimana kita kalau mau mendapat penghasilan yang lebih, tapi kita nggak ada buat video. Jadi kan probability-nya, kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan lebih ada karena kita buat video secara rutin. Misalnya saya nih seminggu bikin 2 kali video, saya tayang seminggu 2 kali. Nah, memang saya analisa terus, ada di analitiknya, YouTube Analytics. Oke, setelah itu terus saya buat. Nah, saya mulai lihat tuh grafiknya mulai merangkak naik. Nah, sampai sekarang sudah bulan ke-6, ya lumayan lah pendapatan saya sedikit lagi ya mau mencapai batas minimum di Google AdSense untuk kita gajian. Nah, kalau pesan saya sih, kalau untuk para YouTuber pemula, ya be yourself. Bikin konten sesuai dengan yang kalian kuasai. Untuk misalnya seperti ini, kalau kalian para gamer, bikin sesuai dengan keahlian kalian. Kalian bikin, umpamanya kalau ada bapak ibu yang jago masak, nah bikinlah konten kuliner atau masak-memasak atau resep. Itu kita harus difokuskan, karena YouTube itu akan merekomendasikan video konten kita ke penonton yang tepat. Nah, umpamanya nanti seperti saya, karena saya sudah hampir 1,5 tahun ini ya bergelut di YouTube. Saya tuh ada 4 tema. Yang satu tentang Bon Jovi, kedua alam, ketiga unboxing, keempat kuliner, dan semuanya itu yang paling tinggi viewsnya adalah yang pertama tuh unboxing Polytron. Kalian nanti bisa lihat ya. Yang kedua adalah, nah, konten saya yang pertama tuh yang tentang Jon Bon Jovi, yang ladang amal Jon Bon Jovi. Oke guys, saya kira mungkin kepanjangan penjelasan saya, cuman kalian bisa menangkap esensi yang saya utarakan. Oke, semangat untuk para YouTuber pemula. Mulai dari awal, coba aja dulu, jangan sampai kalian putus asa di tengah jalan. Contohnya seperti saya sabar, saya coba cari, saya bikin thumbnail yang bagus, saya buat SEO-nya, saya buat sesuai dengan kemampuan yang saya bisa. Kalau kalian bisanya sederhana silahkan, tapi asal konsisten. Oke guys, sepertinya itu dulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan dapat istilahnya memacu, memotivasi kalian para YouTuber pemula. Semangat, jangan kendor istilahnya. Oke guys, jangan lupa subscribe Bongki Bingki Production, like, share video ini, tetap semangat. Oke, sampai jumpa lagi. Have a nice day.
Bye bye.